Enak ini. Saya minum teh buatan teh Tini. Friend, ketemu lagi dengan Rudy Sipit-Plus ya. Pokoknya friend nonton terus Rudy Sipit-Plus bersama saya Rudy Sipit, anak tunggal, adik saya 5. Friend, ini ada cerita lucu ya kan? Tetangga saya namanya si Mimin ya kan? Itu dia tukang gado-gado ya kan. Kalau ngulek itu orang kan pakai tangan, ini pakai sikut. Udah gitu pakai kacang tanah, yang tanahnya sengeta lagi. si Mimin ikut-ikutan ya kan. Mau punya tetangga artis operasi plastik ya kan. Terus dia pengen operasi plastik, ngomong sama saya si Mimin tuh, Pak Rudy Sipit, saya kalau mau operasi plastik gimana ya? Waduh, Mimin, jangan operasi plastik dah, ya kan? Kamu kalau operasi plastik, kalau meninggal itu nggak diterima sama bumi, karena tanah itu tidak bisa mengolah plastik. Bisa-bisa situ meninggal kagak dikubur, jadi didaur ulang. Oh gitu ya? Iya. Ya Pak, Rudy makasih ya. Wah, duduk. Besokannya Mimin lewat lagi. Pak Rudy, ya, Min, saya nggak mau operasi plastik. Bagus Mimin. Mimin mau kemana? Saya mau ke rumah sakit. Loh, ngapain? Saya mau operasi usus buntu. Mimin nggak punya sakit usus buntu. Aduh, ada lagi nih temen saya nih, cewek lagi. Pokoknya cakep dah, ya kan? Putih. Minum teh aja kelihatan jalan sini teh. Aduh, ini namanya si Lulu. Kepanjangannya Lulu gua. Wah, giginya goyang. Pak Rudy, kenapa nih? Lu gigi saya goyang? Yuk, kalau gigi goyang ya kan, jangan dicabut. Loh, terus gimana Pak Rudy? Kalau gigi goyang, jangan dicabut, mendingan disawer. Kesel deh. Cabut buru-buru. Ya gitulah ya kan, goyang masa dicabut, disawer. Oke, itulah bagian dari cerita kejadian sehari-hari lah. Nah, ini ada cerita lucu lagi ya. Mau nonton saya ya, nonton Rudy Sipit-Plus. Nah, ini dia ya, nonton Rudy Sipit-Plus. Jangan kemana-mana ya, kalau kemana-mana saya repot nyarinya. Bisa ada sejarah pasti kan gitu kan. Kamu nggak sembarangan deh pakai kumis, ya kan? Gue dulunya memang tahun 80 nggak berkumis loh. Jadi gue sebetulnya berkumis ini udah bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan berkumis gue ini ditutup satu kelemahan gue. Soalnya gue kalau nggak berkumis loh, gue ngaca dari samping, bibir gue kayak bajai Salemba. Makanya Allah tutup gue berkumis, jadi nggak tapi ketarik. Waktu gue nggak berkumis loh, gue begini anak gue nih, cucu gue buak sampai panas. Sampai panas, makanya Allah tutup nih gue berkumis. Ada sejarahnya. Dulu gue ketemu namanya orang dicirikan Haji Harun. Kasih tahu kita kalau lo berkumis, lo cari binatang kapel. Binatang kapel itu misanannya jangkrik. Jadi kapel sama jangkrik saudara nih, bersaudara. Oh, ada gitu. Udah berarti abang adek gitu enggak, jadi ibunya jangkrik sama bapaknya kapel, ada kakak. Beranak lah si kapel. Pinggangnya kecil, pantatnya gede. Kapel. Hidupnya dalam lubang. Kenal ente? Enggak kenal gue. Kapel. Gue ngasih tahu lo ada binatang namanya kapel. Bisanan jangkrik, bukan kapel kenal gue. Kalau kapel kenal gue berarti gue belwat dong. Ya kan orang nggak mau harus bertanya, tapi kalau nggak tahu tuh harus bertanya. Iya, cuma nanya, lu jangan nyakitin orang lu. Masa gue sudah kenal sama katel? Gue tahu katel itu binatang. Itu taruh di atas penggorengan, jangan pakai minyak, bawain api. Jadi kalau dia mau mati, dari pantatnya keluar buse. Nah buse itu pakai di sini. Insya Allah nunggu gatal. Itu. Nah, Pak Jarod mana sekarang?
situasi. Pantesan banyak ceweknya Pak Jarwo ya. Terakhir saya lihat ada cewek nyender di palanya, ternyata pas dideketin dikasih tangan. Legend. Ilmu komunikasi itu ya, misalnya ada seseorang yang baru kenal, lu ajak senyum. Jangan lu ajak makan. Kenapa? Karena lu jarang punya duit. Terus Harus kita pelajari, nggak hanya secara persuasif, ilmu sosial harus kita pelajari, latar belakang seseorang. Kalau misalnya ketemu penguasaan penyanyi. knowledge kita luas. mau penyanyi ngomong apa? Ngomong ya ngomong bahasa Indonesia. Ya, ngomong jangan ngomong bahasa Spanyol nggak ngerti dia. Pokoknya apa yang diinginkan dia kita mengerti. Itu kuncinya itu aja sih. Nah, iya makanya. Mahal loh ilmu ini Pak. Oh ya makanya. Kipas angin pun yang mau ke kiri doang begini. Ada bisa ke kanan. Ntar kayaknya lu gua kasih kipas angin. Bener lu. Iya. Baik banget lu. Yang di radiator itu kan ada itu. Buset kipas radiator. Gua amat. Tangannya begele nggak boleh gede nih gua. Kipas radiator lu kasih gua. Nih, burung datang lu. Hah? Jualan. Mana bisa burung jualan? Lu kadang-kadang mau takut. Lu nya jualan burung. Bukan burungnya jualan, elunya. Gua nih kandang yang lama nih. Iya. Lu kan bapak gua merah macan. Kandang sih. Lu tahu sini macan? Enggak, di kandangnya gua jual, gua beli kandang burung. Ngomongin jelas dari awal. Gitu. Kalau gua ngomong dari tadi nggak jelas, Masih dari Anukom 2025 Paski. Kebetulan saya sedang berada di dekat seseorang yang akan kita wawancarain. Beliau ini kebetulan tidak masuk dalam nominasi penghargaan-penghargaan yang ada di Anukom 2025. Kita akan tanya bagaimana perasaannya. Selamat siang, Mas. Halo, siang Mas. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Boy, Mas. Oh boy. Gimana perasaan Anda tidak masuk dalam semua nominasi Anukom Paski 2025 ini? Sedih sih Mas, harusnya kan diwawancarain kan yang masuk nominasi. Saya nggak usah diwawancarain kalau nggak masuk nominasi. Saya lagi enak-enak ngerokok, tiba-tiba Mas datang, saya udah bangga aja. Saya pikir ada nominasi dadakan gitu buat saya. Nggak ada, kebetulan nggak ada. Oh iya, sedih sih Mas. Iya, oh iya, demikianlah perasaan salah satu orang yang tidak masuk nominasi di Anukom Paski 2025.